Oke, dalam penelitian etnografi ini teman-teman, ya, kita dituntut untuk pertama dalam KD 3.1 ini menggunakan pengetahuan metodologi etnografi, ya, dalam mendeskripsikan institusi-institusi sosial, antara lain adalah sistem kekerabatan, sistem religi, sistem politik, sistem mata pencaharian, bahasa, kesenian dalam satu kelompok etnik tertentu di Indonesia, ya. Lalu itu adalah KD pengetahuan kita, sedangkan KD keterampilan kita ada di 4.1 ini, ya, di mana kita diminta untuk dapat melakukan penelitian etnografi, ya, atau membaca dengan kritis laporan-laporan penelitian etnografi dalam rangka mendeskripsikan institusi-institusi, ya, yaitu yang di dalamnya ada sistem kekerabatan, sistem religi, sistem politik, sistem mata pencaharian, bahasa, kesenian dalam suatu kelompok etnik tertentu Indonesia. Nah, maka nanti setelah kita selesai membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan penelitian etnografi, ya, lalu nanti kita akan masuk pada tahap di mana kita akan membahas satu suku bangsa, ya, di mana satu suku bangsa itu kita bahas berdasarkan hasil dari penelitian etnografi yang sudah pernah ada sebelumnya. Nah, itu dia, ya. Jadi di mana saya mengingatkan kembali, ya, capaian-capaian harus kita capai dalam materi penelitian etnografi ini, ya, adalah di mana peserta didik dapat mendeskripsikan apa itu penelitian etnografi, ya. Nah, materi ini saya sudah bagikan dari sejak awal pertemuan. Saya rasa teman-teman sekarang ketika saya tanya nanti, ya, secara mendadak, ya, saya tanya misalkan apa itu penelitian etnografi, maka saya rasa teman-teman sudah harus bisa menjelaskan apa itu penelitian etnografi, ya. Lalu yang kedua, ya, kita sudah lalui ini juga, ya, bagaimana kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai peserta didik dapat menjelaskan objek penelitian dengan metode etnografi, ya. Nah, artinya bahasan-bahasan objek-objek penelitian etnografi ini sudah saya bagikan, ya. Oke. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip dan jenis-jenis penelitian etnografi, ya. Nah, ini sudah kita bahas juga, ya, teman-teman, ya. Sedikit tentang prinsip-prinsipnya. Lalu yang sedang kita bahas hari ini adalah mengenai langkah-langkah dalam penelitian etnografi, ya. Langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Dan yang nanti terakhirnya, ya, kita diminta untuk membuat laporan penelitian etnografi. Nah, ini bisa jadi saya menginstruksikan kepada teman-teman untuk membuat sebuah penelitian kecil, ya, sebuah penelitian kecil, baik itu dalam rangka observasi ataupun dalam rangka keseluruhan penelitian, ya, tentang satu suku bangsa, ya, misalkan satu suku bangsa itu terdapat di tempat tinggal teman-teman, atau tadi kita lihat KD 4.3 mengatakan bahwasannya bisa jadi juga membaca dengan kritis, ya, membaca dengan kritis mengenai laporan-laporan penelitian kebudayaan. Nah, maka kita coba carikan nanti, ya, laporan-laporan penelitiannya, kira-kira nanti teman-teman bisa nggak memberikan sebuah membaca kritis, ya, yang nanti teman-teman akan tuliskan atau buat video, ya, mengenai apa kritik teman-teman terhadap laporan-laporan yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti antropologi lainnya, ya. Oke. Nah, ini kita coba mulai dari awal karena dalam pertemuan sebelumnya tahapan pertama saja yang kita berikan, ya. Lalu di sini kita lihat langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Nah, perlu kita ingat sebelumnya teman-teman, ya, antropologi ini, etnografi ini merupakan satu-satunya, ya, metode penelitian yang dimiliki oleh antropologi, ya, secara mendalam, ya. Artinya, ya,
kalau kita bilang metode penelitian itu Pak biasanya ada dua ya, ada namanya kualitatif, ada namanya kuantitatif. Nah kalau etnografi ini masuknya di mana Pak? Ya, nah kalau teman-teman belajar sosiologi ya dalam metode penelitian kualitatif itu ya eh, bersifat di mana seorang peneliti wajib terjun ke lapangan ya, terjun ke lapangan dan dituntut untuk memaknai sebuah uh, apa kondisi masyarakat dengan cara dia dapat berbaur di dalam masyarakat ya. Misalkan kalau kita meneliti tentang sosiologi nih, jadi contohnya masih sosiologi ya. Misalkan kita meneliti tentang kenakalan remaja, maka peneliti yang bagus adalah peneliti yang ikut dalam melaksanakan kenakalan remaja itu. Nah, kenapa? Apa alasannya kita disuruh ikut? Karena ketika kita ikut serta dalam melakukan sebuah kenakalan remaja itu, maka kita bisa mendapatkan data-datanya. Misalkan nih, ya, ketika kita melihat ada orang BPS, pernah nggak nih coba ingat-ingat teman-teman, pernah nggak orang BPS datang ke rumah teman-teman nih, ya, nanyain tentang masalah berasnya gunain apa Bu, ya, atau misalkan sehari itu ibu menghabiskan uang untuk belanja tuh berapa, sebulan tuh berapa. Nah, kalau kita berkaca kepada orang BPS ini, ya, dia hanya datang sekali ke rumah kita dan tidak mengenal siapa kita, maka kemungkinan besar untuk membohonginya itu besar kan. Nah, bisa jadi kita misalkan kita bilang ketika kita ditanya penghasilan kami sebulan segini Bu, 10 juta misalnya gitu. Lalu karena gengsi misalnya, karena gengsi kita bilang 10 juta. Lalu kami setiap bulannya menghabiskan uang untuk belanja itu 5 juta misalnya gitu. Ya. Nah, itu karena gengsi. Kenapa seorang peneliti dengan metode penelitian kuantitatif tidak mengetahui kalau orang ini berbohong? Dikarenakan ya intensitas yang dia lakukan terhadap objek penelitian tadi, subjek penelitiannya ini, ya, itu hanya sekali. Tetapi coba bayangkan ketika kita menjadi teman, menjadi sahabat, atau menjadi bagian dari hidup mereka, dari subjek penelitian itu, ya, maka kita akan mendapatkan jawaban yang benar-benar real. Ya, maka kita akan bisa mengukur dan orang tersebut yang kita wawancara itu yang menjadi subjek penelitian kita tidak akan mungkin ya melakukan sebuah yang namanya sebuah kebohongan karena kita secara langsung melihat apa kejadian yang dia alami. Ya, misalkan tadi kalau contohnya tadi mengenai pertanyaan tadi dalam kuantitatif tadi mengenai berapa yang ibu habiskan untuk berbelanja selama sebulan, ya. Maka ketika kita tanyakan itu, seorang subjek penelitian tadi akan berpikir, kalau aku sebut 10 juta, sedangkan orang ini ikut aku berbelanja setiap bulannya. Ya, maka nggak mungkin dia akan menyebutkan 10 juta. Maka dia akan menyebutkan sesuai dengan apa yang dia alami selama ini. Nah, sebuah penelitian etnografi, teman-teman, sebuah penelitian etnografi dengan kualitatif itu hampir-hampir sama. Tetapi dalam penelitian etnografi itu, ya, nah, kenapa dia lebih kompleks? Kenapa dia lebih lengkap? Dikarenakan seorang peneliti etnograf itu dituntut untuk hidup bersama dengan subjek penelitiannya. Nah, artinya kalau kita pergi, teman-teman, ke dalam sebuah suku bangsa pedalaman, ya, suku bangsa pedalaman. Nah, maka kita dituntut untuk dapat hidup di situ minimal 3 bulan. Nah, ini kalau peneliti-peneliti di zaman dulu, teman-teman, ya, ada namanya film, nama filmnya nanti teman-teman bisa cek, namanya Kon-Tiki, ya. Kon-Tiki itu sebuah penelitian, sebuah dokumenter penelitian etnografi, ya, penelitian tentang kebudayaan suatu suku bangsa, ya, di mana di situ diceritakan seorang peneliti muda, dia mencoba menceritakan sebuah suku bangsa, ya,
dan dia membuat sebuah proposal, ya, sebuah proposal yaitu untuk membuktikan bahwasannya penelitiannya terkait dengan apa namanya kalau nggak salah saya ceritanya itu tentang bagaimana masyarakat di sini ya bisa sampai ke dalam ke pulau yang jauh di sana gitu. Ya, jadi jaraknya lumayan jauh teman-teman. Kalau di kalau ditempuh melalui apa namanya kapal modern itu bisa habis selama waktu 3 hari. Tapi kalau apalagi kalau ditempuh dengan waktu itu hanya menggunakan rakit, ya, hanya menggunakan kapal yang rakitan yang tidak yang layarnya itu ya itulah seperti zaman-zaman dahulu ya teman-teman, nggak ada pagar, nggak ada apa, semuanya pokoknya kapal rakit lah seperti itu ya. Lalu seorang peneliti ini mengatakan bahwasannya suku bangsa di sana itu berasal dari sini ya, suku bangsa di sana itu berasal dari sini. Nah, bagaimana dia bisa mencapai ke sana ya, karena dia menggunakan sebuah rakitan tadi. Nah, berapa lama dia? Sekitar sebulan. Jadi seorang peneliti tadi betul-betul membuktikan apa yang dia dapatkan dari penelitian sebelumnya. Ya, jadi dia datang mendapatkan informasi terhadap masyarakat itu. Masyarakat mengatakan bahwasanya tokoh bangsa itu masyarakat asli sini berasal dari sana. Ya. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, ya, dibuktikan oleh seorang peneliti ini sampai sebulan lebih lamanya, sampai dia terombang-ambing di lautan, di tengah laut yang luar biasa ya, ombaknya yang bisa menghancurkan kapal rakitannya tadi itu, ya. Nah, ternyata sampai juga dia ke sana tanpa adanya kompas, tanpa adanya alat mesin. Nah, akhirnya dia membuktikan bahwasannya apa yang dia asumsikan, apa yang dia dapatkan pada penelitian pertama dia, ya, itu benar adanya. Nah, maka seperti itulah seorang antropolog, seperti itulah seorang etnograf, ya. Nah, artinya teman-teman secara keseluruhan adalah etnografi itu mencoba untuk menggambarkan tentang kondisi real di dalam masyarakat menurut perspektif dari masyarakat tersebut, ya, menurut perspektif dari masyarakat tersebut. Nah, maka seorang etnograf dan antropolog itu dilarang untuk memaknai sebuah hasil penelitian itu menurut pemaknaannya, ya. Nah, misalkan gini teman-teman, kalau maksud kata-kata Bapak ini adalah ketika ya kita mendengar ya orang berpenghasilan 50.000, ya, ada dua orang mendengar ada orang yang berpenghasilan sehari 50.000, akan terjadi dua perspektif teman-teman, akan terjadi dua pemahaman. Apa dua pemahamannya? Yang pertama adalah pemahaman bahwasannya oh ternyata dia orang yang kurang mampu. Kenapa dia berpikiran seperti itu? Dikarenakan dia berasal dari keluarga yang sangat-sangat mampu, yang setiap harinya, setiap bulannya menghasilkan uang yang banyak, ya. Setiap harinya mungkin lebih dari 50.000 dia habiskan. Mungkin bisa jadi 200.000, 300.000, ya. Misalkan contoh seperti artis-artis lah, misalkan, ya. Nah, lalu yang kedua beranggapan 50.000 itu, ya, itu cukup baginya. Ya, cukup baginya. Maka kita sebagai orang ketiga, kita tidak boleh memaknai secara sepihak, ya, tentang 50.000 tadi. Maka kita perlu menanyakan secara detail. Menanyakan secara detail, 50.000 ini cukup nggak untuk mereka. Nah, itulah yang dinamakan adalah penelitian etnografi ini bersifat namanya emik. Ya, bersifat namanya emik. Ya, emik itu adalah memaknai sesuatu itu sesuai dengan pemaknaan subjek penelitian kita. Nah, itu perlu menjadi catatan bagi kita ya teman-teman. Jadi jangan samakan. Nah, terkadang kalau inilah perbandingan kita sama kualitatif yang dilakukan oleh orang-orang sosiolog. Di mana orang-orang sosiolog itu
walaupun dia ikut serta dalam dalam aktivitas penelitiannya itu, ya misalkan tentang remaja tadi, maka dia melakukan kenakalan remaja juga, tetapi dia tidak bisa mendapatkan data secara mendalam. Kenapa? Karena dia tidak dituntut untuk hidup bersama. Hidup bersama itu dalam artian ya ikut melakukan itu selama 24 jam, ikut mengikuti seorang objek penelitian ini atau subjek penelitian ini selama 24 jam. Nah, antropologi kenapa perlu mengikuti subjek penelitian ini selama 24 jam? Karena dia ingin melihat ya apakah benar yang dikatakan oleh subjek penelitian ini. Nah, jika salah tuh kelihatan dari aktivitasnya, dari kata-kata dia ketika berbicara, kita ukur. Ya, nanti kita coba tanya lagi. Misalkan kita tanya, berapa hari tuh sehari kamu dapatkan berapa, kamu keluarkan uang berapa? Misalkan dia tersebut 100.000 lah kayaknya. Nah, berarti berbeda dengan jawaban dia di pertama. Nah, itu yang perlu kita ulik, yang perlu kita dalami. Nah, maka ya secara simpel ya, etnografi itu mencoba untuk menggambarkan kondisi yang real ya terhadap subjek dan objek penelitian kita. Nah, itu ya, makanya tokoh-tokoh etnograf sama tokoh-tokoh antropolog itu ketika dia melakukan penelitian, dia keluar dari rumahnya, lalu dia mungkin akan balik lagi sekitar 3 bulanan. Itu minimal. Kalau dulu teman-teman, dulu itu dituntut antropologi lama itu menuntut 10 tahun, teman-teman. 10 tahun untuk mendapatkan data yang benar-benar real. Nah, maka perlu kita pahami ya, etnografi ini ya bukan hanya sebuah penelitian tentang kebudayaan, tetapi digunakan juga oleh masyarakat modern ya, oleh masyarakat postmodern seperti kita sekarang, oleh masyarakat digital untuk mendapatkan hasil penelitian di luar dari kebudayaan tadi. Misalkan apa? Tentang terkait dengan politik. Nah, ini misalkan mau dekat-dekat pilkada, mau dekat-dekat pilpres. Itu kalau di Jakarta itu teman-teman ada namanya perusahaan yang memang basicnya adalah etnografi. Ya, jadi perusahaan penelitian. Ya, misalkan kalau teman-teman pernah lihat tuh kalau di TV ya, di TV itu ada, kalau kita pas masa-masa pilpres kan ada tuh quick penelitian cepat itu ya. Nah, itu kan ada lembaga-lembaganya. Nah, maka etnografi juga ada lembaganya. Ya, di Jakarta itu ada. Nah, kalau di Tanjung Pinang itu karena belum ini ya, belum mungkin kita belum terlalu pemikiran kita belum terlalu kompleks seperti orang-orang Jakarta yang sudah beragam ya kan, sudah memiliki pengetahuan yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Tapi kalau di Tanjung Pinang mungkin belum ada ya teman-teman. Tapi kalau di di luar negeri ya, etnografi ini merupakan penelitian yang paling yang paling masyhur lah sekarang di zaman sekarang. Nah, yang paling up to date. Nah, ini yang paling digunakan oleh baik itu pemangku kebijakan politik, baik itu pemangku kebijakan ekonomi dan lain-lain. Ya, maka banyak menggunakan etnografi ini. Ya, nah, maka kita lihat teman-teman tahapan pertama, di mana tahapan pertama ini ya seorang peneliti dituntut untuk memilih masyarakat sebagai penelitiannya. Nah, dalam tahapan-tahapan ini ya, dalam tahapan-tahapan yang telah yang Bapak berikan di dalam slide ini, teman-teman. Nah, itu sudah dinormalisasikan terhadap kondisi sekarang. Ya, sudah disesuaikan terhadap siapa yang menerimanya. Nah, berarti ini kan yang menerimanya adalah siswa. Ya, maka tidak akan mungkinlah dilakukan penelitian selama 3 bulan. Ya, ataupun tidak akan mungkin juga dituntut untuk siswa-siswa datang ke sebuah suku bangsa pedalaman untuk mencari menggambarkan tentang bagaimana kondisi masyarakat di sana. Tidak mungkin. Ya. Nah, maka materi yang tentang tahapan-tahapan penelitian ini pun sudah disederhanakan. Ya, sudah disederhanakan dan mudah-mudahan dapat dipahami oleh siswa. Ya, maka tahapan pertama dituntut untuk seorang etnograf itu memilih masyarakat yang mana yang mau diteliti ya. Ya, masyarakat yang mana yang mau diteliti. Nah,
Artinya, ya, ada perbedaan dengan seorang etnografi yang sebenarnya. Kalau seorang etnografi yang sebenarnya, seorang peneliti antropologi sebenarnya, dia tidak boleh memiliki pemahaman, ya, yang cukup kompleks terhadap sebuah subjek penelitian atau objek penelitian yang dia akan teliti. Tidak boleh. Artinya gini, maksudnya ketika kita mau meneliti tentang suku bangsa Padang atau suku bangsa Jawa, ya, kita suku bangsa Padang lah misalkan, ya, kita mau meneliti itu, tidak boleh ada pemikiran kita tentang bagaimana orang Padang itu. Nah, biasanya kan nih ada apa namanya, stereotip, ya, stereotip di masyarakat tentang suku bangsa Padang. Misalkan terkenal dengan pelit, misalnya gitu. Nah, maka seorang peneliti tidak boleh menggali tentang seperti apa sih suku bangsa Padang itu sebelum dia terjun ke lapangan. Maka kewajiban dia kalau di etnografi lama, dia harus datang langsung ke daerahnya dan berbaur dengan masyarakat. Ya, tetapi pada tahapan sekarang, ya, dengan adanya ilmu pengetahuan yang sekarang, dengan dan ini pun disederhanakan untuk siswa, maka siswa boleh menggali dulu ketika dituntut untuk mencari bagaimana sih seorang suku bangsa Padang itu hidup. Ya, maka boleh dicari di internet, boleh dicari di sumber-sumber mana untuk dapat mengetahui, ya, kira-kira gambarannya seperti apa nih, kira-kira pertanyaan yang akan diberikan seperti apa. Nah, itu perbedaannya, teman-teman, ya. Nah, maka pada tahap ini, seorang peneliti harus pandai-pandai menentukan masyarakat mana yang memiliki kebudayaan yang mengakar dan masih berkembang sampai sekarang. Nah, ini juga gunanya. Kenapa kita perlu mencari tahu terlebih dahulu sebelum kita terjun ke lapangan? Ya, karena untuk menentukan masyarakat mana nih yang memiliki kebudayaan yang mengakar dan masih berkembang sampai sekarang. Nah, kalau kita tiba-tiba apa namanya meneliti tentang masyarakat suku bangsa Padang, ternyata masyarakat suku bangsa Padang itu tidak berkembang lagi sekarang, tidak ada lagi sekarang, eksistensinya hilang, ya kan? Maka saat itu kita telah salah memilih penelitian. Maka kita telah sebagai siswa kita telah sulit, ya, kita telah mengarahkan diri kita ke dalam kesulitan untuk mencari data-data penelitiannya, ya. Nah, maka tahap pertama ini disebut sebagai finding the file, ya. Di mana hal-hal yang dilakukan adalah cara-cara masuk ke lapangan dengan baik dan lancar. Nah, jadi yang dicari itu kira-kira suku bangsa Padang ini kayak mana, ya? Ketika aku berkomunikasi nanti sama suku bangsa Padang ini harus seperti apa? Ngomongnya boleh nggak nih pakai kau-kau, aku-aku? Ya kan? Ngomongnya boleh nggak nih pakai bapak ibu? Atau ngomongnya harus uni uda? Atau ngomongnya harus pakai assalamualaikum atau selamat pagi aja? Karena orang Padang mungkin rata-rata adalah orang Islam, mungkin kita harus ngomong assalamualaikum, ya. Apa mungkin seperti itu? Nah, itu pengetahuan-pengetahuan yang harus kita miliki. Biar apa? Biar kita ketika kita terjun ke lapangan itu kita diterima oleh masyarakat. Ya, kita oleh masyarakat diberikan hal-hal yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya. Nah, itu dia, teman-teman, ya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tahapan penelitian pertama ini, ya, peneliti terlebih dahulu mempelajari adat istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya. Lalu pada awal penelitian ini, peneliti harus menggunakan data-data mengenai norma-norma dan aktivitas budaya sehari-hari dalam masyarakat. Misalnya, kebiasaan masyarakat dari mulai bangun sampai dengan tidur kembali. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Maka seorang etnograf itu harus hidup bersamanya, ya, harus hidup bersama subjek penelitian tadi, ya, sehingga didapatkanlah, ya, jawaban-jawaban yang sebenar-benarnya, bukan jawaban-jawaban yang dibuat-buat, bukan jawaban-jawaban yang dikatakan melalui mulut saja, tapi dilihat secara mata. Nah, itu, ya. Lalu setelah terkumpul, ya, kegiatan selanjutnya adalah mendekati masyarakat, ya, karena kita udah punya pengetahuan nih tentang masyarakat seperti apa, ya, maka kita disuruh untuk langsung terjun ke lapangan, langsung berbuat dengan sesuai apa yang kita dapatkan di awal, ya, apa informasi yang kita dapatkan di awal, ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, lalu, ya,
kita pelan-pelan melakukan pendekatan terhadap masyarakat, ya. Kita mungkin memperkenalkan diri, kita mungkin mengatakan, ya, kita ini seorang siswa, ya, yang sedang melakukan sebuah penelitian. Nah, tapi teman-teman ada perbedaannya dengan seorang etnograf yang yang umum, ya, yang bukan dari kalangan siswa, ya. Karena pada kalangan etnograf yang umum ini tidak boleh kita sebutkan kita ini siapa. Karena apa, teman-teman? Misalkan kita sebutkan, ya, Bu, perkenalkan, nama saya Rafli, saya datang ke sini untuk melakukan sebuah penelitian. Boleh nggak, Bu, saya izin? Maka tokoh tadi, ya, akan berpikiran, oh, ini orang dari mana ini, ya. Maka ketika dia menanyakan tentang hal-hal terkait dengan kebudayaan saya harus menjawab jawaban-jawaban yang baik, ya, jawaban-jawaban yang baik. Nah, saya tidak boleh nih menjawab jawaban-jawaban yang menyudutkan masyarakat saya, padahal sebenarnya jawaban yang benar adalah jawaban yang jelek tadi, ya. Nah, itu dia. Ya, maka tahapan ini adalah kegiatan yang penting untuk dapat melanjutkan penelitian. Nah, ini penting nih bagi siswa-siswa untuk ketika diberitahu, misalkan contoh, silakan lakukan penelitian terhadap masyarakat Padang yang ada di yang menjadi tetangga kalian. Ya, tanyain tentang ini segala macam. Nah, maka kalian perlu dulu mengetahui seperti apa tuh perilaku masyarakat Padang. Untuk masuk ke rumah orang Padang, untuk berkenalan dengan orang Padang tuh kayak mana, ya? Untuk mengambil hatinya tuh harus seperti apa. Nah, maka itu perlu pengetahuan-pengetahuan di awal. Nah, itu ya. Lalu, yang hari ini, teman-teman, ya, tahapan kedua, di mana pada tahapan kedua ini peneliti melakukan investigasi untuk menemukan, ya, dan mengumpulkan data. Nah, maka ketika tadi sudah mengetahui tentang pemahaman awal, pengetahuan awal tentang masyarakat kebudayaan Padang ini seperti apa, ya, maka di tahap pertama ini, di tahap kedua ini, ya, peneliti dituntut untuk melakukan langsung terjun ke lapangan, melakukan sebuah investigasi awal, ya, pertanyaan-pertanyaan awal. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan awal ini, teman-teman, nggak perlu yang berat-berat. Mungkin pertanyaan-pertanyaan awal ini ditanyain mengenai misalkan kalau kita judul penelitiannya tadi adalah kehidupan suku bangsa Padang di daerah Tanjung Pinang, ya, yang kita teliti adalah tetangga kita, maka kita perlu menanyakan sudah berapa lama ibu atau bapak atau adik-adik atau abang atau kakak, ya, tinggal di kota Tanjung Pinang ini. Artinya sudah berapa lama dia merantau, ya, kenapa alasan dia merantau, apa alasan ini. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman, kalau seorang antropolog ini dan etnograf ini tidak ditanyakan secara formal seperti itu, tetapi dalam obrolan-obrolan masyarakat. Nah, itulah gunanya ketika kita mengenal terlebih dahulu nih, ya, bagaimana masyarakat itu. Nah, itu juga gunanya kenapa kita dituntut untuk hidup, ya, bersama masyarakat itu. Karena apa? Karena bahasa yang kita gunakan bukanlah bahasa formal, sehingga yang keluar dari mulut masyarakat itu juga bahasa yang bukan formal, yang memang dia apa adanya seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Nah, pada kegiatan tahapan kedua ini, peneliti sudah memulai bekerja di lapangan, ya. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, peneliti harus melakukan penyusunan rencana penelitian yang rapi dan matang. Nah, gunanya apa? Misalkan kayak pertanyaan tadi, ya, memberikan pertanyaan sama sama subjek penelitian, ya, terkait dengan objek penelitian. Nah, maka kita tanya, sebelum kita menanyakan itu, di rumah kita sudah buat dulu poin-poinnya. Kira-kira nih poinnya apa, ya, yang perlu ditanyakan. Identitas, sejarah, misalkan gitu, ya. Lalu pekerjaannya apa, lalu di sini tinggal sama siapa, dan lain-lain. Nah, itu perlu kita tanyakan, perlu kita buat. Tak perlulah kita buat pertanyaan itu berasal apakah Bapak Ibu pakai menggunakan kata-kata yang formal seperti itu. Tidak perlu, ya. Kita tinggal buat poin-poinnya aja, lalu kita sesuaikan dengan bahasa yang terdapat di dalam masyarakat. Biar apa? Biar masyarakat pun tidak canggung, ya. Ketika masyarakat, misalkan, bayangkan aja masyarakat yang tidak mengenal siapa kita datang dengan bahasa-bahasa yang formal,
ya, bahasa-bahasa pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa formal yang tidak bermasyarakat, ya. Nah, maka subjek penelitian kita pun akan berpikir ulang untuk mengatakan yang sebenar-benarnya kepada kita semua. Nah, itu ya. Nah, lalu selama pelaksanaan ini, ya, selama pelaksanaan tahapan kedua ini, peneliti harus tetap waspada dengan data yang diperoleh. Kadang data yang didapat itu masih belum tentu kebenarannya. Nah, ini dia yang perlu kita validasi lagi, ya. Bagaimana cara kita validasi? Ya, kita jangan menuliskan dulu tentang yang kita dapatkan di hari pertama. Maka kita perlu lihat lagi di hari kedua. Kita perlu tanyakan ulang lagi di hari ketiga. Nah, ketika kita sudah mendapatkan itu secara berturut-turut dan kita yakin, oh inilah jawabannya, maka boleh kita tuliskan data itu. Ya, tetapi ya untuk apa namanya mengetahui track recordnya dalam artian hari pertama masyarakat ini menjawab seperti ini, hari kedua masyarakat ini menjawab seperti ini, hari ketiga, maka kita perlu menuliskan teman-teman. Lalu baru kita bandingkan, lalu kita baru bisa ukur kira-kira ini benar nggak ya, kira-kira ini salah nggak ya, kok ini beda ya 1, 2, 3 ini, di hari pertama dia bilang gini, hari kedua dia bilang ini, hari ketiga bilang ini, sama nggak kira-kira. Nah kalau sama berarti itu dia jawabannya. Kalau beda berarti kita perlu menanyakan kembali. Ya, menanyakan kembali bukan dalam artian dengan tanya, Bu, ini hari pertama Ibu bilangnya ini beda. Hari kedua Ibu bilang ini beda. Hari ketiga ini Ibu bilang ini beda juga. Sebenarnya yang betul yang mana, Bu? Maka saat itu kalau kita berani mempertanyakan seperti itu, kita diusir, teman-teman. Ya, kita tidak akan diterima. Sudahlah, jangan melakukan penelitian lagi. Mungkin dia akan bilang seperti itu. Ya, karena apa? Karena kita menyinggung dia. Maka cara-cara yang kita harus lakukan adalah dengan cara hal-hal seperti misalkan apa namanya melakukan ya cara-cara pendekatan yang dengan baik, seperti kita bertanya dengan teman kita kenapa dia galau misalkan. Nggak mungkin kita tanyakan kalau dia sedang mukanya sedang apa murung, sedang marah atau apa. Oh, kok lagi marah ya? Itu dia akan balik marah. Dia tidak akan menceritakan ya seperti apa sebenarnya yang dia marah itu apa. Nah, tapi kalau kita mencoba untuk mengambil hatinya pelan-pelan, maka dia akan mencoba ya mengatakannya dengan kita. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita PDKT sama cewek atau cewek PDKT sama cowok, ya kan? Nggak mungkin dia akan menanyakan langsung hal-hal yang sedemikian mendalam. Ya, misalkan dia langsung tanyakan berapa gaji bapakmu, ya nggak mungkin, ya kan? Orang tuamu kerja apa ya? Mungkin dia akan balas urusanmu apa, seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya teman-teman. Maka kita harus pandai-pandai ya mengambil hati masyarakat agar dia mau menceritakan hal-hal yang sebenarnya. Ya, hal ini terjadi karena faktor non teknis, misalnya kebohongan dari narasumber. Nah, ini dia ya. Narasumber itu dalam tadi kalau Bapak bilang itu adalah subjek penelitian, ya. Sedangkan objek itu bahasan yang dibahas antara narasumber dan peneliti tadi, ya. Dan juga kurangnya pemahaman narasumber. Nah, misalkan narasumber ini kan punya pemahaman yang berbeda-beda, teman-teman ya. Ketika kita menanyakan tentang masyarakat, Bu, dengan bahasa Indonesia yang pada awalnya dia tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibunya, ya, maka dia akan menjawab ya sebisanya dia, ya. Maka kita perlu menyesuaikan juga tuh. Maka kita perlu tahu juga sebenarnya dalam penelitian etnografi itu perlu kita ketahui bahasa apa yang dia gunakan dan perlu kita pahami seperti apa makna-makna bahasa-bahasa yang dia gunakan itu. Ya. Nah, agar kita tidak mudah untuk dibohongi. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, maka itu menjadi poin penting bagi kita. Karena dalam masyarakat ada kata-kata yang sama ya antara masyarakat suku bangsa Padang, Melayu, Batak. Mungkin ada kata-kata yang sama tetapi pemaknaannya berbeda. Ya. Kalau objek penelitian kita tadi adalah suku bangsa Padang, ya, maka kita sendiri adalah suku bangsa Padang yang mungkin juga pemahamannya beda. Misalkan seperti ini teman-teman. Ada salah satu bahasa Padang itu yang dulu dalam penelitian ketika Bapak dulu kuliah kan
nama bahasanya itu adalah LITAK, LITAK, ya, LITAK. Nah, kalau di suku masyarakat Batu Sangkar, daerah Batu Sangkar, LITAK itu adalah lapar. Tapi kalau masyarakat di daerah daerah mau ke arah Medan sana, LITAK itu adalah mau tidur, capek, mau tidur. Nah, itu berbeda, teman-teman. Maka kita perlu pahami yang dimaksud masyarakatnya apa? Lita yang tidur atau lita yang lapar tadi. Ya. Nah, itu dia, teman-teman, ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengetahui, ya, bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat, ya. Lalu kita juga harus melakukan cross check, ya, dengan narasumber. Maksudnya melakukan cross check itu seperti apa, Pak? Ya, apa yang kita dapatkan pada narasumber pertama, setelah kita tanyakan di hari kedua, di hari ketiga, kita cross check lagi dengan cara kita menanyakan kepada narasumber yang lain. Nah, kalau kita dapatkan jawaban yang sama, ternyata narasumber A mengatakan ini, narasumber B mengatakan ini juga, maka itulah dia jawaban yang sebenarnya. Maka jawaban kita secara tidak langsung kita telah melakukan sebuah validasi jawaban. Nah, itu dia, teman-teman, ya. Lalu pada tahapan yang ketiga, ya, tahapan ketiga, peneliti sudah mulai membawa dan menafsirkan dari data-data yang didapatkan, ya. Nah, disinilah tafsiran tadi tidak boleh kita gunakan pemahaman kita, ya. Maka data penelitian tadi itu kita gunakan yang banyak, itu luar biasa banyak, ya. Nah, yang kita sudah rekam, maka kita dengarkan baik-baik, lalu kita maknai sesuai dengan apa yang masyarakat katakan. Nggak boleh kita memaknai sesuai dengan pemikiran kita, ya. Nah, maka itu sebuah kesalahan kalau kita memaknai, ya, dengan pemikiran-pemikiran kita. Nah, lalu kegiatan ini, ya, kegiatan yang dilakukan agar pada tahapan ini, ya, ini digunakan agar berjalan lancar, ya, yaitu salah satunya adalah pengecekan kebenaran data, yaitu melakukan pengujian data yang didapat melalui evaluasi pengambilan data, ya. Hal yang diperhatikan adalah waktu, tempat, sumber atau informan dan alat-alat yang dipakai dalam pengambilan data di lapangan, ya. Evaluasi ini harus sangat teliti mengingat data-data yang diperoleh nantinya akan menjadi sumber penulisan laporan penelitian. Nah, di samping kegiatan tersebut, ya, selanjutnya peneliti juga melakukan reliabilitas, ya, reliabilitas data, ya, reliabilitas data, yaitu pengujian terhadap data yang sudah menjadi fokus masalah penelitian, ya. Nah, tujuan kegiatan ini adalah untuk menganalisa, ya, apakah data yang didapatkan bisa diandalkan dalam mempertahankan kebenaran atau dalam mempertahankan poin-poin yang diambil oleh peneliti dari penelitian tadi, ya. Nah, agar berjalan lancar dalam melaksanakan kegiatan ini, maka peneliti harus melakukan eksperimen, ya, dengan membandingkan data dari tempat lain sehingga jika didapat hasil yang sama, data ini bisa dipertahankan. Nah, artinya tempat lain itu maksudnya apa? Misalkan dalam satu penelitian, tadi kan sebuah lingkup masyarakat suku bangsa Padang itu kan besar. Kita ambillah misalkan atau tadi tetangga kita misalkan, ya, contohnya. Lalu kita pindah ke mungkin tetangga teman kita. Benar nggak ini kira-kira yang dikatakannya? Ya. Nah, itu dia. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pra menyusun laporan, ya. Jadi sebuah hasil penelitian tadi, ya, disusun melalui laporan-laporan yang sudah tersistematis poin-poinnya, ya. Nah, tidak boleh kita sembarangan, misalkan ada yang membuat terlebih dahulu isinya dulu, baru pendahuluannya, baru latar belakangnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus harus berentetan. Dari mulai latar belakang, ya, lalu masalah penelitian, ya, lalu sampai dengan tujuan penelitian, baru kita masuk ke bab 2. Bab 2 itu adalah isi penjelasan tentang poin-poin yang kita ambil, ya, kita menggunakan metodologi apa, ya, seperti itu, ya. Nah, lalu mungkin hal yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah
memberikan gambaran analisis teori yang relevan terhadap data-data penelitian yang didapat, ya. Dengan demikian, tahapan ini adalah tahapan untuk memulai penulisan, ya, laporan walaupun hanya pada tahap penyusunan latar belakang masalah. Nah, ini teman-teman. Lalu yang terakhir adalah tahapan keempat, ya, di mana tahapan keempat ini adalah tahap terakhir dari penelitian etnografi. Pada tahapan ini, peneliti melakukan penjelasan untuk pamit ke lapangan, ya. Nah, artinya peneliti melakukan sebuah sebuah pembahasan bagaimana cara dia, ya, pamit ke lapangan. Nah, seperti itu, ya. Lalu kegiatan ini dilakukan karena peneliti sudah sampai pada batas waktu yang ditentukan. Ya, maka ketika 3 bulan tadi sudah habis, ya, maka peneliti harus pamit dengan baik-baik, ya. Nah, gunanya apa pamit baik dengan baik-baik ini? Ya, kan nanti misalkan, ya, ketika kita diuji penelitian kita ini, lalu penguji kita bilang, wah, ini kayaknya ada yang kurang, ya. Kalau kita pamitnya diam-diam, tiba-tiba kita datang lagi ke sana untuk mencari yang kurang tadi, maka masyarakat akan bilang, ya, kamu ini datang hanya perlunya saja. Selama ini kamu seperti kemana? Misalnya seperti itu. Ya, maka kita tidak akan diberikan akses lagi untuk mendapatkan jawaban tadi. Atau mungkin kita akan diusir dari kampung. Tidak boleh kamu masuk kampung. Sama seperti itu. Maka kita perlulah pamit baik-baik. Ya, kita katakan mungkin kita ada kerjaan, nanti kita balik lagi, kita kunjungan selama sebulan sekali. Itu agar kita dapat menjaga hubungan kita dengan masyarakat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan kita juga sebagai seorang peneliti etnograf. Nah, itu ya. Nah, sehingga nanti jika terjadi masalah terhadap penyusunan laporan kita, kita dapat, ya, diterima kembali oleh masyarakat dan masyarakat mau menceritakan kembali tentang hal-hal yang kekurangan kita tadi. Nah, yang terakhir, pengolahan data dilaksanakan secara sistematis dan benar-benar mengacu pada teori-teori yang sudah ditentukan, ya. Pada akhir pengolahan data, peneliti melakukan klasifikasi agar tidak kesulitan dalam melakukan penyusunan laporan. Dan laporan yang dimaksud adalah laporan-laporan ilmiah tentang suatu bangsa atau laporan etnografi tentang objek penelitian kita itu apa, ya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, maka kesimpulannya dengan 4 tahapan ini, ya, maka penelitian etnografi dapat dilaksanakan secara sempurna, ya. Tahapan ini merupakan metode penelitian yang sederhana dalam melakukan penelitian etnografi. Nah, maka inilah yang tadi Bapak katakan, inilah yang dicoba disesuaikan, dinormalisasikan dengan siswa, ya. Tidak mungkin siswa akan melakukan penelitian-penelitian yang luar biasa lama dan tahapan-tahapannya lebih kompleks lagi dibanding ini, ya. Nah, ini dia, ya. Lalu keempat tahapan ini harus dilakukan semuanya, mengingat penelitian etnografi adalah penelitian yang menekankan gagasan kebudayaan dengan terikat kepada persoalan-persoalan etnis dan lokasi geografi, ya. Nah, akan tetapi sekarang hal itu telah diperluas, ya, telah diperluas dengan memasukkan kelompok dalam satu organisasi. Nah, misalkan artinya gini, yang dulunya seorang peneliti etnografi itu adalah individu, maka sekarang bolehlah, ya, dilakukan penelitian itu secara bersama-sama. Nah, oke teman-teman, itu dia materi kita hari ini, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Atau kurang mengerti Pak, penjelasan Bapak terlalu ribet. Nah, boleh itu dipertanyakan seperti itu. Oke, silakan mempertanyakan, ada tidak? Wah, ini banyak yang ketika saya jelasin banyak yang off kameranya, ya. Ada pertanyaan? Yang off nih masih pada hidup kan nih? Maksudnya adalah masih ini kan di depan kamera kan, kebaring-baring tidur nih, ya.
Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya coba nanya nih bagi teman-teman yang di sini ya. Pemahaman teman-teman tentang etnografi ini apa ya? Nah, oke. Saya mau mengukur nih kira-kira pemahaman teman-teman ini dapat nggak nih? Saya mau bertanya kepada Muhammad Enrico. Silakan Muhammad Enrico, hidupkan kameranya. Iya, Pak. Hidupkan kameranya. Oke. Apa itu penelitian etnografi menurut Enrico? Apa kira-kira penelitian etnografi itu apa, Enrico? Eh, Laporan tentang suku bangsa yang ditulis oleh antropolog atas hasil kerja di lapangan. Oke, ya. Nah, tapi bahasanya ini masih bahasa membaca nih, bukan bahasa sendiri. Oke lah. Ya, saya mau bertanya sama yang lain lagi nih. Ya, saya mau bertanya sama Rendra. Rendra, hidupkan kameranya. Rendra, ada berapa tahap tuh tadi penelitian etnografi ini? Ada 4 tahap, Pak. Ada 4 tahap ya. Tahap pertama apa, Rendra? Pertama, perkenalan, Pak. Perkenalan. Nah, artinya tahap pertama apa tuh? Apa yang harus dimiliki oleh seorang peneliti dengan tahap pertama itu? Sebelum terjun ke lapangan, apa yang harus dimiliki? Pengetahuan tentang suku tersebut dan Oke, cara berkomunikasi. mantap. Sip, Rendra, terima kasih. Kita mau tanya sama yang lain lagi. eh M. Ilham Syahputra. Boleh hidupkan kameranya, M. Ilham. Halo, Muhammad Ilham. Oke, sip. Muhammad Ilham, ya. Eh di mana di tahapan berapa ya seorang peneliti etnografi itu sudah melakukan sebuah wawancara? Di tahapan keberapa, Ilham? Tadi kata si Rendra, tahapan pertama dia mencoba untuk mencari informasi. Lalu tahapan berapa dia udah boleh melakukan sebuah wawancara? Oke, Ilham kayaknya nggak tahu nih. Oke, nah, lain kali mungkin perlu diperhatikan lagi ya, Ilham ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya sama cewek nih. Tadi cowok semua nih ya. Saya mau tanya sama Narisa, ya. Narisa, yang dilakukan oleh peneliti pada tahapan keempat apa? Berpamitan, Pak. Berpamitan dengan baik. Oke, berpamitan baik dan yang paling penting dalam tahapan keempat ini apa? Setelah berpamitan. Memberikan penjelasan untuk berpamitan Memberikan penjelasan dalam bentuk dalam bentuk apa? Diberikan penjelasan tentang suku bangsa tadi. Hasil penelitian tadi dibuat dalam bentuk apa? Hasil penelitian tadi yang kita udah dapatkan dari masyarakat tuh dibuat dalam bentuk apa? laporan penelitian. Ya, laporan penelitian. Ya, oke, sip. Makasih. Ya. Selanjutnya, saya mau tanya sama Marcella. Marcella. Oke. Nah, apa sih perbedaan dari penelitian etnografi sekarang dengan etnografi dulu? Apa perbedaan etnografi yang diterapkan terhadap siswa dengan etnografi yang secara umum? Nah, itu kan tadi bahasa saya siswa dan umum tadi. Apa kira-kira perbedaannya?
Oke. Kayaknya Marcella nggak bisa, kita pindah ya. Kita pindah ke Zahwa. Zahwa, hidupkan kameranya. Nah, apa tadi jawaban dari pertanyaan Marcella tadi? Apa perbedaannya? Oke, kayaknya nggak bisa juga nih Zahwa. Ada teman-teman yang bisa menjelaskan apa perbedaannya? Suci bisa menjelaskan? Perbedaan penelitian yang disesuaikan atau dinormalisasikan dengan siswa, ya, dengan penelitian yang tidak dengan penelitian yang secara umum, antropologi secara umum atau etnografi secara umum. Ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Jadi perbedaannya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada penelitian yang umum itu lebih kompleks, ya, lebih kompleks. Artinya, ya, tahapan-tahapan yang digunakan pun, ya, itu juga lebih banyak dibanding dengan tahapan yang dinormalisasikan dengan siswa. Jadi tidak mungkin kan waktu yang dilakukan oleh penelitian umum itu selama 1 tahun dan siswa juga harus melakukan 1 tahun. Nah, itu tidak mungkin. Maka dinormalisasikan, disesuaikan. Maka siswa hanya mungkin melakukan penelitian itu selama paling lama pun sebulan. Nah, itu. Dan tidak melakukan penelitian pada suku bangsa pedalaman. Nah, kalau meneliti tentang suku bangsa Padang tidak perlu harus pergi ke Padang atau tidak perlu harus pergi ke dalam pedalaman Padang, tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena dirasa siswa belum mampu untuk mengatasi hal-hal yang akan terjadi dalam penelitian tadi, ya. Tuh. Oke, teman-teman. Ya. Sebagai evaluasi kita hari ini, ya, saya harap teman-teman lebih aktif lagi ketika saya tanya, ya. Apa tentang ini, tentang itu, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya saya mau mengetahui ini, kira-kira saya ingin mengukur teman-teman ini sudah paham atau belum, ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham, enak jawabannya. Walaupun teman-teman menggunakan bahasa, teman-teman akan saya bantu juga, ya. Nah, jadi mohon lebih giat lagi. Kalaupun ada pertanyaan, kalaupun tidak mengerti sama sekali, Pak, saya tidak mengerti sama sekali apa yang Bapak bilang, karena bahasa Bapak terlalu ribet. Nggak apa-apa, ngomong aja gitu. Yang jelas kalau dalam ilmu pengetahuan ini tidak mengerti, katakan, ya. Karena apa? Karena kalau kalian tidak mengatakannya, saya tidak tahu nih kalian mengerti atau tidak. Saya anggapnya kalian mengerti aja nih sekarang, ya. Nah, itu. Oke. Nah, untuk itu teman-teman, ya silakan hidupkan kameranya. Saya mau, ini kan sudah direkod, saya mau screenshot, ya, untuk laporan ke guru piket untuk laporan ini. Ayo, silakan hidupkan kameranya. Angelina Friti, lain kali jangan terlambat ya. Oke. Sip. Silakan hidupkan semuanya. Muhammad Zidan. Bagus. Oke. Oke, bagus. Silakan hidupkan kameranya, Gus. Bentar Pak, ini udah dihidupin cuman nggak bisa tanya. Oke. Oke lah ya. Sip. Karena mau mata pelajaran yang lain lagi. Terima kasih teman-teman udah bergabung hari ini. Saya nanti silakan dicek LMS-nya, akan ada tugas yang saya berikan dari evaluasi materi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Silakan aja ditinggalkan. Pagi, Pak.